Kondisi pertama, maqamul ajzi. Posisi orang yang sangat labil, yang sangat resah, yang sangat lemah dalam menghadapi cobaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أعزائي وأحبائي، أحييكم تحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار، الملك الجبار، الذي يكتب على العباد الموت وسيجمعهم إلى المحشر ليوفيهم بما كسبوا وهم لا يظلمون. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو مرجع كل شيء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وكان أتقى خلق الله وأخوفهم لله وأكثرهم استعدادًا للموت ولقاء الله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Al-Wahidil Qahhar, yang Maha Esa lagi yang Maha Perkasa. Al-Malikil Jabbar, dialah penguasa yang sesungguhnya, pemilik kekuasaan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dialah kataba 'alal 'ibadil mauta, dialah sendiri yang telah menentukan kematian bagi seluruh hamba. Thumma yajma'uhum ilal mahsyar, semua yang dimatikan suatu hari dikumpulkan di tempat perhimpunan mahsyar. Liwaffiyahum, karena Allah ingin membalas kepada mereka, bima kasabu, apa yang telah mereka kerjakan, wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak pernah dirugikan dan tidak pernah dizalimi sedikit jua pun. Ahmaduhu subhanah, aku memuji Dia, Maha suci Dia.
wa asta'inuhu, aku minta tolong kepadanya, wa astaghfiruhu, aku minta ampun kepadanya, wa atubu ilaihi, aku bertobat kepadanya, wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang disembah selain Allah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, dialah yang telah membuat kehidupan sejak awal, sejak pertama ada kehidupan dia yang cipta. Thumma yu'iduhu, kemudian suatu saat dia akan mengulang kembali penciptaan baru di dalam kehidupan yang baru. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada kekuatan apapun yang dapat melemahkan dirinya untuk membuat kehidupan baru. Di langit dan di bumi tak ada kekuatan yang menghambat kemauan dan iradahnya. Dia itu masiru kulli syai', tempat kembali segala sesuatu. La ilaha illallah huwal malikul jabbar, dialah al-hakimul khabir, al-malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan dan rasulnya. Kana atqa khalqillah, beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Wa akhwafahum lillah, dan manusia yang paling takut kepada Allah walaupun dia rasul. Wa aktsarahum isti'dadan lil maut wa liqa'illah, insan yang paling siap dengan amalan untuk menghadapi kematian dan berjumpa dengan Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati wa ihtada bi hudah. Semoga Allah melimpahkan selawat salam untuk dirinya, keluarganya yang suci, sahabatnya yang setia, dan semua orang yang mengikuti sunnahnya dan berjalan di atas petunjuk yang telah ditinggalkannya. Setelah itu, saya ingatkan kita semua dengan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan sekali-kali jangan sampai kalian mati kecuali telah sempurna menjadi orang Islam. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keislaman, ketaatan, kepatuhan. Surat Ali Imran ayat 102. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah selalu kamu mengucapkan kata-kata yang benar, yang lurus, yang berguna, yang bermanfaat. Niscaya dengan demikian Allah akan meluruskan segala urusanmu dan memaafkan segala kesalahan dan dosamu. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh ia telah meraih dan menggapai kesuksesan hidup yang luar biasa. Allahu Akbar. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Fa innama yuwaffa ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya saja kamu akan diberi balasan yang penuh nanti pada hari kiamat.
Di dunia dikasih sebahagian balasan dari apa yang kamu buat. Di alam barzah, di alam kuburan juga kamu akan diberi balasan sedikit, tidak penuh. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kamu hanya diberi balasan yang penuh terhadap amalanmu baik dan buruk nanti di hari kiamat. Sadarilah, wa mal hayatud dunya, tidak ada lain kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur. Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Terpedaya kamu dengan hidup ini. Surah Ali Imran ayat 185. Yang saya hormati, saya muliakan Tuku Tirmizi dan putra-putri beliau yang dicintai oleh Allah, yang berbahagia, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga beliau semuanya dan keluarga besar almarhum al-maghfuru lahu, yang disayang dan diampuni dosanya, ayah Teku Ibrahim bin Teku Putih dan Cud Fatimah. Semoga semuanya dirahmati, diampuni, disayangi oleh Allah. Dan semoga semua kita suatu hari berjumpa dalam keadaan bahagia di taman-taman syurga. Dikumpulkan kita semua oleh Allah bersama nabi-nabi, ma'an nabiyyina was-siddiqin, dan orang-orang pendukung kebenaran, wasyuhada'i was-salihin, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah kawan persahabatan kita di syurga nanti, yang sangat indah, yang sangat baik, dan tidak pernah berpisah lagi. Alhamdulillah. Inilah nasihat saya di awal, di muqaddimah, dan doa-doa saya untuk kita semua. Alhamdulillah, malam ini saya berkesempatan datang ke sini berkumpul dengan keluarga besar dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tetangga kita semua. Mungkin juga kesi Tunku Khatib atau ulama-ulama, kaum muslimin dan muslimat semuanya yang berkumpul bersama kita. InsyaAllah Allah limpahkan rahmat, malaikat-malaikat Allah bersama kita, rahmat Allah turun menyirami kita, dan berkah dari Allah akan melekat bersama kita. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Kita sekarang dalam keadaan duka, dalam keadaan susah atas musibah yang telah menimpa. Beginilah hidup kita ini, yang namanya kehidupan diberi tantangan-tantangan. Ada bahasa Arabnya namanya tahaddiyat. Ada tantangan-tantangan, ada challenge. Kalau tidak, bukan kehidupan. Ada 3 tantangan dalam hidup ini. Yang pertama, melakukan perintah Allah. Ini tantangan berat. Kedua, meninggalkan larangan. Ini juga tantangan yang berat. Yang ketiga, menghadapi musibah, cobaan, dan ujian. Ini juga sangat berat. Tantangan hidup kita. Siapapun yang sudah hidup di dunia ini mesti menghadapi ketiga tantangan ini. Kalau tidak hidup di dunia ini. Tantangan pertama, melakukan perintah Allah. Tantangan kedua, meninggalkan larangan Allah. Tantangan ketiga, menghadapi ujian, cobaan, dan musibah di dalam kehidupan.
Menghadapi musibah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Di ujung ayat dari surah Al-Baqarah 1 berapa itu? 53, 54, 55, 56, 57. Allah sebutkan wabashshirus sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, beri kabar gembira kepada mereka. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita bakal kembali menghadap Allah. Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang beri fasilitas untuk hidup kita, Dia yang akan mematikan kita, dan semua kita akan menghadapnya. Orang-orang yang sanggup mengatakan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia pahami, dia resapi dengan jiwanya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, orang inilah yang Allah akan curahkan salawatnya dan rahmatnya, berkah, ampunan, kebaikan, rahmat, kasih sayang, kelembutan, keampunan dari Allah. Allah curahkan bagi hamba-hamba yang sanggup bersabar dikala menghadapi derita, terutama derita musibah kematian yang paling berat. Wa ulaika humul muhtadun. Tidak hanya itu, mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Dalam menghadapi musibah ini, diterangkan dalam kitab oleh para ulama, manusia ada 4 maqam. Arba'atu maqamat. Manusia menghadapi musibah kematian dengan 4 maqam, 4 kondisi. Pertama namanya maqamul ajzi. Kedua, maqamus sabri. Ketiga, maqamur ridha. Keempat, maqamus syukri. Kondisi pertama, maqamul ajzi. Posisi orang yang sangat labil, yang sangat resah, yang sangat lemah dalam menghadapi cobaan Allah. Sehingga ada rasa jengkel. Dia tunjukkan dengan hatinya, jengkel, sakit hati, berang kepada Allah. Ada anakku cuma 1, itu yang meninggal. Ya Allah, anak orang 12 orang, enggak pernah meninggal 1 pun, batuk pun tidak. Anu gop, sehat-sehat mu batuk, pitat. Anu lo sabahnya, anu pun sakit, anu pun meninggal. Hatinya, lidahnya marah kepada Allah. Lalu marah juga dengan anggota badannya. Latmu khaddi, mukul mukanya, menampar mukanya, menarik rambutnya, mengantuk kepalanya, merobek pakaiannya. Ini kebiasaan-kebiasaan orang di zaman jahiliyah. Disebut dalam kitab. Ini orang ini tanda kelemahan iman. Adhafun nasi imanan wa dinan wa aqlan wa muru'atan. Orang ini tanda lemah sekali imannya. Keberagamaannya sangat tipis. Hanya di permukaan, tidak sampai ke hati. Dan tanda lemah akal dan lemah muruahnya sangat lemah. Apakah menangis menandakan kita lemah? Bukan.
Ketika Nabi meninggal anaknya yang bernama Ibrahim, beliau terisak-isak menangis. Sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah. Ya, kan keliron, pegah-pegah Nabi keligapnya kan keliron. Engkau ya Rasulullah kenapa nangis? Orang suruh sabar, engkau nangis. Hadhihi rahmah. Tangisanku Allah kasih dan sayang. Tidak apa menangis. Rasulullah mengatakan kepada mayat, jenazah anaknya, innal qalba la yahzan, wa innal ayna la tadma', wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, wa la naqulu illa ma yuhibbu rabbuna. Anakku Ibrahim sayang, anakku sayang Ibrahim, buah hatiku. Hatiku memang pedih, sedih, gelisah. Mataku memang berair, wa innal ayna la tadma', wa inna bi firaqika ya Ibrahim. Kami semua, oh Ibrahim, sedih sekali, dalam sekali kedukaan kami dengan sebab perpisahan denganmu anakku sayang. Namun anakku, wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna. Kami tidak ucapkan apa-apa anakku sayang kecuali yang diridai oleh Allah Tuhan kita. Sedih boleh, air mata boleh, tanda kasih sayang. Tapi jangan ada sesuatu perkataan tindakan yang membuat Allah murka kepada kita. Ini satu. Maqam pertama. Yang kedua, maqamus syukri. Kondisi orang menghadapi musibah kematian dengan sabri, dengan sabar. Hati pedih, sedih, tapi sabar. Ini yang dipuji oleh Allah tadi, wa basyirus sabirin. Yang tadi dilimpahkan rahmat, dicurahkan ampunan berkah dari Allah, dan Allah menjamin mereka ini termasuk orang yang mendapat hidayah Allah, bersabar. Yang ketiga namanya maqamur ridha. Kondisi orang menghadapi musibah dengan ridha. Ridha terhadap apa yang Allah tentukan. Orang beriman itu yakin apa yang Allah tetapkan tidak bisa berubah. Mereka menjalaninya dengan penuh ketabahan. Sebab dalam kehidupan ada saat kita gembira, ada saat kita sedih, ada kita berbahagia, kadang-kadang juga kita menderita. Sabar atas ketentuan Allah, bahagian dari akidah yang benar. Yakin semua telah ditetapkan oleh Allah untuk memberi kelebihan kepada hambanya, bukan untuk apa-apa. Hidup ini memang tantangan. Ujian ini memang harus dibuat kepada manusia. Ujian memang sangat berat, tapi harus dibuat. Yang tidak baik ialah orang-orang yang tidak lulus di dalam menghadapi ujian. Itu yang tidak baik. Ujian sangat baik walaupun pedih. Yang tidak baik ialah orang-orang yang tidak sukses di dalam ujian. Lalu maqam ketiga, keempat, maqamus syukri. Posisi bersyukur kepada Allah. Mungkin kita tidak sanggup. Orang-orang yang saleh yang sudah dekat dengan Allah memandang musibah sebagai nikmat. Innahum yarawna musibatan ni'matan min Allah. Orang-orang saleh sudah dekat dengan Allah, wali-wali Allah yang mulia. Orang-orang keramat, orang-orang suci, mereka memandang musibah itu nikmat dan rahmat. Mungkin kita belum sanggup. Rahmat bagi kita, rahmat bagi dia, rahmat bagi semuanya. Rahmat Tuhanmu, rahmatu rabbika wasi'atun. Sangat luas. Di dalam kepedihan, di sana merambah kenikmatan.
Di dalam tangisan dan air mata yang berderai, di sana rahmat Allah yang tidak bisa kamu urai. Maka Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Rahmatun wasi'atun. Ketika Allah memberi cobaan juga di dalamnya ada rahmat. Maka namanya tidak pernah lepas dari nikmat dan dari azab. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Coba kita dalam surah Yasin. A'attakhidhu min dunillahi alihatan. Yuridni ar-Rahmanu bidurrin lan tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Pantaskah aku ini menuhankan Tuhan selain Dia? Jika Dia yang Rahman, yang Maha Pengasih, menimpakan kepadaku musibah, Dia yang Rahman menimpakan kepadaku kepedihan, durrin, satu kemudaratan. Ada orang mengatakan, bagaimana ini? Orang Islam, Tuhannya pengasih penyayang, tapi disebut kemudian menimpakan ujian dan musibah. Orang bodoh tidak tahu agama dan tidak tahu iman. Di dalam musibah itulah mengandung rahmat dan nikmat Allah yang sangat luas. Allahu Akbar. Maka banyak orang yang rida, bersyukur, rida, kemudian berterima kasih. Syukri, maqamur syukri. Ada dalam satu hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan kepada Israel ini satu squad, satu kelompok malaikat, satu rombongan, tidak hanya sendiri. Allah bertanya kepada kelompok yang mencabut nyawa, qabattum samarata fuadi abdi. Apakah kalian sudah mencabut nyawa buah hati hambaku? Qalu na'am. Malaikat mengatakan, benar ya Allah. Madza qala abdi? Apa kata hambaku ketika nyawa buah hatinya kalian cabut? Apa katanya? Hamidaka wastarja. Iya ya Allah, walaupun hatinya pedih, ia memuji engkau. Hamidaka, memuji engkau. Wastarja, dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan kepada malaikat, ibnu lahu baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Hambaku mengucapkan puji kepadaku dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, benar. Bangunkan untuk ia sebuah rumah di dalam syurga. Namakan rumah itu rumah syukur, Baitul Hamdi, rumah puji-pujian atas musibah yang aku beri. Jadi ada 4 maqam dalam menghadapi musibah ini. Kita kalau bisa pada tempat sabri sudah cukup, dan ridha. Ridha. Sabar dan ridha, walaupun tidak bersyukur, tapi tetap memuji Allah. Tetap memuji Allah. Subhanallah. Itu cara menghadapi musibah. Aizai wa ahibbai rahimakumullah. Cut Suryati telah kembali ke pangkuan Allah. InsyaAllah dengan amalan-amalannya yang beliau lakukan di dunia ini menjadi sebab, minal asbab, jadi sebab beliau merasa bahagia, penuh rahmat, belayan kasih dari Allah yang Rahman, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup selama-lamanya, yang tidak pernah mati. Berpisah beliau dengan antum semua, anak-anak, buah hati semua, suami yang dicintai, berjuang mitra kehidupan sepanjang hayat yang sudah dijalani, cucu-cucu, kerabatnya, semua saudaranya. Beliau telah meninggalkan kita.
untuk selama-lamanya. Pesan saya, meskipun sudah banyak amalannya, doakan beliau. Jangan pernah lupa. Doakan beliau. Ya. Doa bisa mungkin semua. Saya ulang antara lain doa yang sahih dari Nabi ya. Saya baca beberapa buah. Kalau untuk laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau untuk perempuan, Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir li Chud Suryati. Langsung Allahumma ighfir laha boleh juga. Ya. Kalau mau disebut nama, Allahumma ighfir li Chud Suryati binti Husain. Warhamha wa'afiha. Allah ampuni dosa Chud Suryati. Rahmati dia, wa'afiha. Selamatkan dia daripada godaan dalam kubur, godaan dan siksaan di alam barzakh. Wa'afiha. Selamatkan ia. Wa'fu anha. Maafkan. Bertoleransilah ya Rabbi kepadanya. Wa'fu anha. Wakrim nuzulaha. Muliakan, indahkan balasannya. Beri balasan yang terindah atas segala jerih payah ibadahnya di dalam dunia, amalan-amalan salehnya di dalam dunia. Engkau beri balasan yang indah ya Allah untuk Suryati itu. Allahumma ighsilha. Ya Allah, basuhlah dirinya. Sucikan dirinya ya Allah minal khataya. Dari dosa-dosa dan kesalahan. Bil ma'i wal thalji wal barad. Dengan air ya Allah, dengan embun ya Allah, dengan es ya Allah. Yang penting bagaimana ya Allah dia suci dan bersih daripada dosa. Waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Basuhi dia, sucikan dia oh Allah. Bil ma'i dengan air, wal thalji dengan es, wal baradi dengan embun. Wa naqqiha, bersihkan dia ya Allah minal khataya, dari dosa-dosanya dan salah-salahnya ya Allah. Kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda-noda yang mencorenginya, yang mengotorinya, yang mencemarinya. Allahumma abdilha daran khairan min dariha. Ya Allah, gantikan kepada beliau rumah yang lebih indah dari rumah yang ditinggalkan di dunia. Wa ahlan khairan min ahliha, dan keluarga yang paling ramah dan paling sayang daripada yang ditinggalkan di dunia. Ini bukan maknanya kita enggak terima lagi. Ini sementara. Nanti tambahan dengan kita nanti kalau sudah meninggal dunia. Kan berziarah nanti kita. Saling berziarah nanti di alam barzakh. Saling. Arwah ini datang ke sini, datang dan tinggal di tempat masing-masing telah ditentukan Allah menurut amalan. Ada kampung enak sekali. Sedap sekali, udaranya bagus, suasananya senang. Semuanya indah di situ. Ada kampung yang buat kita menderita di sana. Tak ada pohon, panas, banyak ular, banyak harimau, macam-macam. Kampung barzakh sebelum akhirat. Lalu wa adkhilha al-jannata, masukkan dia ya Allah nanti ke dalam syurga. Sekarang miniatur syurga dulu. Ada miniatur syurga di alam barzakh. Nanti syurga yang benar-benar besar. Miniaturnya ada. Masukkan dia ke dalam syurga. Waqiha fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Pelihara dia ya Allah daripada siksa kubur, godaan dalam kubur di alam barzakh, dan azab neraka kelak. Allahumma la taftinna, Allahumma la tahrimna ajraha. Ya Allah, jangan engkau menghambat
pahala yang ada padanya untuk sampai kepada kami. Wala taftinna ba'daha, jangan engkau timbulkan huru-hara dan kekacauan dalam keluarga kami setelah dia pergi. Wala tudhillana ba'daha, jangan engkau buat kami ya Allah macam orang bingung dalam kehidupan setelah dia pergi. Jangan ya Allah. Ini salah satu doa. Ya. Ditambah dengan doa lain dari Rasulullah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allah, ampuni yang masih hidup di antara kami dan yang sudah tiada. Ampuni ya Rabbi dosa orang yang ada di sisi kami dan yang ada di tempat yang jauh. Ampuni Allah yang kecil-kecil di antara keluarga kami dan yang sudah tua. Ampuni ya Allah laki-laki dan wanita di antara kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapa yang Engkau hidupkan dan masih Engkau beri usia, hidupkan ia ya Allah di atas Islam. Siapa yang telah Engkau takdirkan untuk mati di antara kami, di antara yang ada, matikan ia di atas iman. Itu doa Nabi SAW diajarkan kepada kita. Saya harap semua anak-anak beliau, putra-putri, cucu-cucu, keluarga semua mendoakan beliau. Dan juga kaum muslimin semuanya, kapan ingat, enggak usah disuruh, berdoalah untuk kaum muslimin. Dengan ikhlas, Allah terima. Dengan ikhlas. Jangan karena enggak enak, jangan karena diupahi. Karena ikhlas diterima. Terutama dari jauh. Diijabah oleh, dikabulkan oleh Allah doa-doa saudara dari jauh. Doa al-akhi lil-akhi min dhahril ghaib. Doa saudara untuk saudara dari kejauhan lebih diterima oleh Allah. Kenapa lebih diterima? Karena tidak terpaksa dia berdoa dan tidak karena diberi apa-apa. Karena sayang, karena kasihan. Bukan karena enggak enak sudah dilihat muka enggak berdoa, bukan. Bukan karena dikasih makan, bukan. Bukan karena ada seupah, bukan. Maka disuruh kita berdoa untuk saudara kita. Jangan ambil upah berdoa itu. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Sejak Nabi Ibrahim mengajarkan, Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Doa Nabi Ibrahim diajarkan Allah. Allah ampuni dosaku dan ibu bapaku. Walil mu'minin, dan semua orang beriman. Yauma yaqumul hisab. Terutama ketika mereka menghadap hisab. Jangan sampai mereka membawa dosa-dosa di dunia, ya Allah. Nabi Nuh juga begitu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Allah ampuni dosaku dan dosa ibu bapaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang masuk ke rumahku yang beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, orang beriman perempuan dan laki-laki dan perempuan. Doakanlah, ini pesan saya untuk keluarga dan kita semua. Berdoalah untuk Cut Suryati yang telah pergi, walaupun beliau punya amalan sendiri. Tanda kasih sayang. Nanti kedudukan beliau insya-Allah naik. Dikatakan dalam hadis, ada orang tua yang kaget, kenapa sudah berubah kedudukannya? Tingkat nikmatnya sudah naik. Hadza ya Rabbi, kenapa ya Allah sudah begini? Kondisiku sudah lebih baik. Wa dzaka ibnuka fid dunya yad'u lak. Itu anakmu, putra-putrimu di dunia berdoa untukmu. Berubah. Status kamu naik karena anakmu, keluargamu, orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang ikhlas padamu berdoa untuknya. Tidak ada hadiah baginya yang paling berharga daripada doa. Hadiah yang dapat kita berikan, athmanu hadiyatin, ya, athmanu hadiyatin minna laha, dari kita. Ya, Allahu Akbar. Baik, beliau sudah tiada, tinggallah kita menjalani kehidupan, meniti jalan-jalan kehidupan. Lalu apa yang harus kita buat sekarang?
Bagaimana perjalanan kita dalam hidup ini? Saya ingin menggarisbawahi untuk keluarga yang saya cintai, Tengku Turmizi dan semua anak-anak buah hati dan keluarga semuanya yang hadir pada malam ini. Program hidup kita di dunia tidak boleh lepas daripada 3. Ini kurikulum. Nanti kita buat silabus dalam kurikulum ini. Nanti ada silabi. Dalam kurikulum nanti ada silabus-silabusnya. Kurikulum hidup kita ada 3 isinya. Pertama, mengenal Allah, ma'rifatullah. Saya nasihatkan kita semua, belajarlah mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak makrifah kepada Allah, kita tidak akan berbuat seperti yang disuruh dan tidak akan meninggalkan seperti yang dilarang. Saya wilayah, saya yang pengen saya kenali dia dulu. Jadi kenal Allah dulu, makrifah Allah. Baik. 1. Program utama. Sekarang cari guru, cari ulama, kenal Allah. Kedua, taat, patuh kepada Allah. Setelah kenal, patuh. Patuh dalam melakukan perintah, patuh dalam meninggalkan larangan. 3, program ketiga, taqarrub, dekatkan diri kepada Allah. Semakin hari, semakin dekat kita dengan Allah. Kenali Allah, patuhlah kepada Allah dan dekatkan dirimu dengan Allah. Inilah our life programs. No more than that. Tidak ada yang lebih besar. 3. Program hidup kita. Nanti buat silabus untuk menjabarkan ketiga kurikulum ini. Baik. Semua kita ingin bahagia. Kunci bahagia saya jelaskan. Dalam sisa-sisa hidup ini, bagaimana kita mengatur supaya kita dapat kunci bahagia? Pertama, luruskan niat. Selalu bermula dari niat di sini. Luruskan niat, bersihkan hati. Pertama. Kedua, selalu berbuat yang baik. Jangan pernah buat yang tidak baik. Ketiga, bila sudah terlanjur berbuat salah, menyimpang, kembali ke jalan. Keempat, isi sisa-sisa hidup dengan amal-amal terpuji. Apa yang harus kita buat? Ada 10 kerja kita. Pertama, Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Kita sedang meniti jalan-jalan menuju bahagia sepeninggalan ibunda saudara Cut Suryati. Apa yang harus kita buat? Pertama kata Allah, taibun, tobat daripada segala dosa. Supaya lurus hidup ini, balik ke posisi awal dulu, bersihkan, sucikan diri, tobat kepada Allah. Taibun. Kedua, abidun. Semua yang dibuat dalam hidup, apapun yang dibuat untuk ibadat. Yang ketiga, hamidun, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah beri, syukuri, puji dia. Nah, jadi kita hidup beribadah dan bersyukur. Untuk apa kita beribadah? Pertama, illatu wujudina. Karena tujuan Allah ciptakan kita memang untuk beribadah. Yang kedua, syukru ni'ami Rabbina. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, sirru sa'adati hayatina. Rahsia kebahagiaan hidup kita ada di dalam ibadah. Kemudian yang keempat, thamanu jannatu rabbina. Prasyarat bagi kita untuk bisa memasuki syurga Allah. Allahu akbar. Prasyarat bagi kita untuk bisa memasuki
syurga Allah. Beribadah karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, rahasia kebahagiaan hidup memang ada dalam ibadah. Yang keempat, prasyarat supaya kita bisa memasuki syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Ma'zai wa hibai rahimahullah. Hidup kita dengan ibadah dengan penuh kesyukuran di samping kesabaran. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Dan berapa banyak nikmat yang kita rasakan sehingga kita perlu bersyukur? Nikmat sangat banyak dan tidak dapat kita hitung. Tapi di antara 3 nikmat itu, ya, di antara sekian banyak nikmat, 3 yang paling penting kita ingat. Nikmat yang pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat Allah telah menciptakan kita, menghidupkan kita. Kedua, nikmatul imdad. Nikmat Allah memberi segala fasilitas dan kelebihan dalam hidup kita. Yang ketiga, nikmatul huda war rasyad. Nikmat Allah memberi petunjuk dan bimbingan sehingga kita tidak tersesat di dalam hidup ini. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Inilah kerja kita di dalam dunia ini. At-taibun, taubat, al-abidun, beribadah, al-hamidun, memuji dan bersyukur kepada Allah, as-saihun, mengadakan perjalanan ke tempat suci. Perjalanan ke tempat-tempat suci seperti ke Madinah, ke Makkah, ke Baitul Maqdis. Dan kalau enggak sempat, enggak bisa, kita banyak berpuasa. Juga masuk dalam saihun. Raki'un, ruku' membesarkan Allah. Sajidun, sujud, meninggikan Allah. Al-amiruna bil ma'ruf, kita selalu mengajak kepada kebaikan. Wan-nahuna 'anil munkar, melarang orang berbuat kejahatan. Wal hafizuna li hududillah, yang ke-9, kita menjaga semua peraturan Allah, jangan kita langkahi. Kemudian wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira bagi orang beriman. Rasakan bahagia dengan iman. Yakinlah kita ini selamat dengan iman. Yakinlah orang beriman akan mendapat syurga. Inilah yang harus kita kerjakan. Ada 10 sifat yang diambil dari surat At-Taubah ayat 112. Saya fikir sudah cukup. Ya, sudah cukup dan banyak sekali ya nasihat yang ada di dalamnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.